Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone, we will continue our discussion about sorting in data structure. Um, we will discuss about selection sort is the second method in algorithm, or I mean in sorting algorithm. The other one is the selection sort is a sorting technique by looking for the highest and lowest value in an array and then placing that value in its proper place. Jadi, metode selection sort ini itu adalah sebuah teknik di mana dia akan mencari nilai yang terbesar atau terkecil di dalam sebuah array dan kemudian dia akan menempatkan nilai tersebut pada posisi yang seharusnya. Itu ya. This algorithm can sort data from large to small, or it's called descending sorting, and small to large, it's called ascending sorting. Nah, di sini algoritma ini juga bisa digunakan untuk melakukan sorting data dari yang terkecil ke yang besar atau sebaliknya. Nah, di sini ada sebuah kata kunci by looking for. Nah, dia mencari nilai yang terbesar atau terkecil. Ya, tergantung. Ketika kita akan melakukan proses sorting secara ascending, artinya dari menaik ya, dari yang kecil ke yang besar, maka kita akan mencari nilai yang terkecil. Tapi kalau kita ingin melakukan proses sorting secara descending atau menurun dari yang besar ke kecil, kita akan cari nilai yang highest atau terbesar gitu. Oke. This is a overview how the selection sort algorithm works. And ya, jadi di sini ada sebuah gambaran tentang bagaimana sih algoritma selection ini bekerja. Here, smallest element is it, and it checks with all from beginning. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa kita memiliki 6 elemen di dalam sebuah array yang saat ini urutannya adalah 2, 3, 7, 8, 4, 5, 8, 3, 2, dan 5, 6. Dia tidak terurut ya. Nah, sehingga di sini karena kita kasusnya adalah ascending, sehingga kita akan mencari nilai yang terkecil gitu ya. So, kita akan mulai dari indeks yang pertama gitu ya. Kita akan mulai dari indeks yang pertama di sini. Nah, kita akan bandingkan tadi apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Jika jika yang sebelah kiri ini lebih besar, maka kita akan tukar tadi menggunakan temporary juga. Kemudian setelah itu kita akan hasil yang sudah ditukar itu akan dibandingkan lagi dengan data sebelah kanannya dan seterusnya gitu ya, sampai dia menemukan data yang terkecil gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan berbedanya dengan bubble sort di sini ketika dia sudah menemukan data yang terkecil ini ya pada proses yang pertama, ini kita taruhkan pada indeks yang pertama dan dia akan memberikan batasan sini biru ini yang artinya perulangan itu dimulai dari data setelahnya gitu ya. Karena kita sudah menemukan satu data yang terkecil yaitu 8, kita taruh pada indeks yang pertama atau 0 sehingga next step atau next iteration atau perulangan berikutnya kita tidak mulai lagi dari 0, tapi kita mulai dari 1 gitu ya. Karena kita anggap dia sudah tidak boleh diubah-ubah lagi. Dia sudah yang paling terkecil gitu ya. Jadi ini kita abaikan dan kita lanjut ke sebelah kanannya. Begitu juga nanti ketika sudah menemukan data yang terkecil lagi selain 8 tadi, dia akan kita pindahkan pada data indeks pertama dan kita mulai dari indeks yang berikutnya atau yang kedua gitu ya.
Jadi semakin perulangannya semakin banyak, atau artinya perulangan yang pertama, kedua, ketiga itu dia tidak akan mengulangi lagi dari yang nol gitu ya. Kalau bubble sort tadi dia akan selalu dari nol. Makanya dia akan cenderung lebih lama. Karena fokus dari selection sort dia adalah seleksi atau mencari nilai yang terkecil atau terbesar. Ketika sudah menemukan, maka dia taruhlah pada tempat seharusnya dan mulailah dari setelahnya dia. Jangan ganggu-ganggu lagi kayak gitu. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di sini, pada posisi yang perulangan kesekian ini, dia mulainya dari sini, dari 78 dan 56. Maka prosesnya selesainya itu akan jauh lebih cepat dibanding pada bubble sort yang dia akan mengulangi terus gitu. Nah, itu adalah sedikit gambaran tentang selection sort. Nah, mungkin kita akan lebih mudah juga memahami langsung dari sebuah shortcut-nya ya. Kita akan bahas di Python. Oke, kita ke selection sort. Oke, ini saya komen dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini kita memiliki sebuah data. Tadi datanya saya samakan ya, datanya yaitu ada 23, 78, 48, 45, 8, 32, 56. Seperti biasa, kita print dulu nih data sebelumnya, data awalnya itu aslinya seperti apa gitu ya. Ini proses printnya biasalah, teman-teman sudah sering melakukan ini gitu ya, jadi tidak perlu menjelaskan. Lalu di sini eh, panjang array atau jumlah arraynya itu len data, itu nilainya saya simpan di variabel limit. Biar nanti di sini tidak ada proses len lagi gitu ya, karena nanti kita akan gunakan limit ini di banyak proses. Nah, berikutnya proses sortingnya ada di sini, fokusnya ada di sini. Oke. Nah, yang pertama for i in range limit ya. Jadi kalau datanya ada 6 di sini, maka for i in range 6 ya. Lalu di sini teman-teman, kita membuat membuat dua variabel. Yang pertama adalah temporary, yang secara default dia isinya adalah data ke i. Nah, kalau perulangan pertama berarti data ke 0, 23 ini. Berarti isinya temporary sekarang adalah 23. Dan post ini adalah position. Posisi si angka 23 ini itu ada di posisi indeks keberapa? Yaitu ada ke i. Nah, sehingga di sini postnya kita isikan i. Jadi sekarang temporary isinya 23 dan post isinya adalah 0. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, lalu nested loop-nya atau inner loop-nya di sini adalah for j in range i. Nah, kenapa i? Ingat, kalau range menerima 3 parameter, berarti dia yang pertama adalah start-nya, yang kedua adalah stop-nya, yang ketiga adalah increment-nya atau step-nya. Dia dimulai dari i. Ya, tadi kalau teman-teman lihat di sini, dia dimulai dari, ya kan nggak selalu dari nol ya, dia akan dinamis gitu ya. Nah, sehingga di sini kita juga sama, mulainya dari i. Karena yang pertama ini mulai dari nol, ya sama. Di sini i-nya juga nol ya. Dari sini ini sekarang i-nya nol. Limitnya ya limitnya sejumlah datanya itu ada 6 dan stepnya 1 ada plus 1. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah percabangan. Jika data J ini lebih kecil dari nilai temporari, maka tukarlah. Ingat data J sekarang, J ini mulai dari berapa? J mulai dari I sama. Karena di sini I-nya 0, berarti J-nya sekarang juga 0 awal. Karena sama-sama pada posisi yang sama, maka dia tidak akan dijalankan ini. Maka step pertama pada inner loop dia tidak akan menjalankan di sini.
Karena posisinya data J dan temporary itu sekarang sama. Baru naik ke for yang J ini, sekarang J isinya adalah I plus 1. Atau kalau tadi I-nya 0, berarti 0 plus 1 adalah 1. Nah, sehingga sekarang dicek apakah data ke 1 ini lebih kecil dari temporary atau data ke 0. Nah, ini dicek apakah data ini lebih kecil dari ini, lebih kecil dari data yang I ini. Iya enggak? Ternyata enggak, gitu ya. Karena data J yang ini 78 itu dia lebih besar dari temporary, sehingga dia tidak akan menjalankan ini lagi, gitu. Maka dia naik lagi, sekarang menjadi J plus 1. Tadi J-nya isinya adalah I plus 1, gitu ya. Artinya J-nya 1, maka sekarang J-nya adalah 2. Maka dari sini. Apakah ini lebih kecil dari 23? Enggak juga. Maka lanjut lagi ke sini. Apakah 8 lebih kecil dari 23? Ternyata iya, gitu ya. Ketika iya, maka sekarang temporarinya yang awalnya isinya adalah data ke I yang awal ini 23, dia diisi dengan data J atau si 8 ini. Dan posisinya sekarang adalah si J, di mana posisinya itu adalah si ke 8. Sorry, ke 0, 1, 2, 3. Posisi indeks ketiga. Itu. Nah, sekarang berarti nilai temporarinya itu yang paling kecil sementara itu adalah data ke J atau 8 dan posisinya pada indeks ke berapa ini? Ketiga. Maka dia naik lagi, ngecek lagi. Sekarang berarti apakah data J, berarti data J sekarang yang 32 ya, lebih kecil dari data temporary, ya. Temporary sekarang udah nggak 23 lagi karena tadi udah diubah menjadi 8 ya. Apakah 32 lebih kecil dari 8? No, tidak ya. Maka dia tidak akan diubah. Kemudian pada yang akhir, apakah 56 lebih kecil dari 8? No juga gitu ya. Sehingga ini tidak ada perubahan lagi. Yang artinya temporary sekarang itu isinya tadi tetap 8 dan posisinya ada di indeks ke 3. Nah, setelah di looping ini selesai, karena dia sudah mentok sampai 56 atau pada elemen array yang terakhir, maka di sini kita akan lakukan proses swap tadi, gitu ya. Ingat tadi ada gelas karena kita butuh pada sementara gitu ya. Di mana data di sini, data itu adalah nama arraynya. Data pada indeks ke pos, artinya data pada indeks ke pos kan berarti yang ini. Data ke apa namanya? Data pos. Data pos tadi kan isinya indeks ke J ya. Indeks ke J tadi yang ketiga. Data indeks ketiga itu akan kita isikan data indeks ke I. Indeks ke I, ingat I-nya tadi mulai dari 0. Maka sekarang yang data indeks ketiga yang awalnya 8 akan kita isikan menjadi 23 data I. Sebaliknya data yang ke I atau yang awalnya 23 akan kita isikan data temporary yang isinya 8. Jadi dia bertukar posisi. Oke, ini selesai pada tahap 1. Nah, kemudian kita munculkan hasilnya pada step 1. Ini berapa? Sekarang posisinya arahnya seperti apa? Itu. Ini hanya untuk memunculkan aja. Oke. Berikutnya berarti kita akan naik ke for yang I, di mana I-nya tadi mulai 0, sekarang I-nya berarti bernilai 1 gitu ya. Nah, sehingga sekarang temporarinya bernilai data ke I atau 78 dan posisinya adalah I atau indeks ke 1. Nah, sehingga di sini ada for J in range I. Nah, tadi seperti yang ada di sini ya. For J in range I. Nah, sekarang J-nya ini mulainya dari I, mengikuti. I-nya isi ke berapa? I-nya sekarang 1. Berarti J-nya tidak mulai dari 0 lagi. Melainkan J-nya sekarang dari ke 1 ini.
Itu. Nah, sehingga di sini tadi yang isinya sudah 8, dia tidak akan diganggu gugat atau dia sudah tidak akan diganggu lagi karena kita mulai dari indeks 1 ke kanan. Dan itu dilakukan sama ya tadi, berulangan tadi seterusnya sampai ketemu nanti, maka di indeks ke 1 ini dia akan mendapatkan nilai yang terkecil dari ini. Berarti ini nanti isinya adalah 23 gitu ya asumsinya. Berarti nanti I-nya menjadi 2, J-nya juga dimulai dari 2, jadi ke sini. Sehingga yang 2 ini nanti tidak akan diubah-ubah lagi gitu. Dan seterusnya, 3, 4, dan sampai akhir. Oleh karena itu, menggunakan algoritma selection itu prosesnya akan jauh lebih cepat. Karena setiap kali atau dia berganti step, dia tidak akan memulainya dari indeks ke 0 lagi. Karena asumsinya ketika perulangan yang pertama, dia sudah mendapatkan data yang terkecil, dia simpan di indeks yang 0, maka dia mulai dari indeks berikutnya yaitu 1, dia dapat data lagi yang terkecil, dia simpan di indeks 1 itu, maka dia geser lagi nanti perulangan berikutnya dari indeks ke 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Maka semakin perulangannya bertambah, prosesnya itu juga akan semakin mengecil sedikit iterasinya yang akan dilakukan. Karena dia bergeser mulanya semakin ke kanan gitu. Nah, kalau kita coba di sini Python selection short.py. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah hasilnya, hasil dari perulangan. Oke, teman-teman nanti silakan dicoba itu. Nah, kemudian lagi-lagi itu tidak hanya bisa dilakukan terhadap apa namanya, terhadap data numerical ya, but also we can use the sorting algorithm for the string data ya. Jadi ini juga kita bisa lakukan untuk melakukan sorting data berupa nama, gitu ya. Kita cukup eh, kita cukup mengganti datanya ini tadi seperti Tono Budi dan sebagainya, kemudian kita jalankan ulang. Itu sama ya hasilnya, sama. Oke, itu tentang selection sort. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai oke, sebelum ke insertion sort, this is a performance of selection sort ya. The advantage, jadi keuntungannya the number of swap reduce ya. Jadi jumlah angka atau jumlah data yang di swap semakin bertambah perulangannya itu semakin berkurang karena mulainya itu semakin ke kanan, tidak mulai dari nol lagi seperti bubble sort. It has a complexity making it efficient on large list. Nah, tapi dia ketika digunakan di data yang besar, yang kompleks itu menjadi kurang efisien. Gitu. Oke, and then we will move to the last method about sorting algorithm, which is insertion sort ya. Insertion sort is a sorting technique by comparing and sorting the first two data in an array, then comparing the data of the next array to see if it is in it is proper place. Jadi tekniknya dia dengan membandingkan dan mengurutkan dari yang data pertama dan kedua di dalam sebuah array dan dibandingkan ke data berikutnya. The insertion sort algorithm is like the process of sorting the card in our hand ya. Jadi ini prosesnya hampir sama dengan kalau teman-teman itu biasanya kalau bermain kartu gitu ya, ketika mendapat beberapa kartu itu kan biasanya mengurutkan dari kecil ke besar. Nah, itu prosesnya sama ya. Itu. This algorithm can sort the data from large to small and small to large ya, sama ya. Ascending dan descending.
Nah, di sini apa namanya? Prosesnya, teman-teman, ini adalah gambaran tentang instruction sort, di mana kita mulainya itu bukan dari indeks ke 0, tapi indeks yang pertama, gitu ya. Dan dia akan dibandingkan dengan sebelah kirinya. Apakah kalau di sini kita kasusnya ascending gitu ya, ketika data yang pertama ini itu lebih kecil dari data yang sebelumnya, maka kita akan lakukan penukaran. Oke. Sehingga nantinya setelah itu pada tahap berikutnya, ini data yang sudah ditukar tadi, yang posisinya di sini sudah tertukar, ini akan kita bandingkan dengan sebelah kanannya lagi. Ketika dia tidak ada apa namanya, tidak ada penukaran atau tidak lebih besar, maka tidak kita bandingkan. Nah, di sini apa namanya? Oke, sebentar. Wait.